Bales. Oke, selamat sore semuanya. Selamat datanglah di PMKJ. Aku di sini akan melayani sebagai MC. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat satu lagi hari yang Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk sore hari ini Engkau memberikan kami ruang untuk berkumpul secara online. Kehendak-Mu saja, semuanya itu dapat kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Mau berdoa juga untuk kendala-kendala yang mungkin terjadi, koneksi, cuaca, gangguan-gangguan lain yang tidak terpikirkan oleh kami menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Di atas segalanya itu Bapak, kami ini juga manusia yang berdosa. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami, Bapak, biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang layak di hadapan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita bakal bahas apa? Bahas apa? Mungkin dari perikopnya dulu deh. Perikopnya apa? Ada yang tahu? Mau speak up on mic nggak apa-apa, mau chat juga nggak apa-apa. Iya, Yeremia berapa? Ada yang tahu Yeremia berapa? 20. Ada yang punya jawaban lain selain 20? 20, oke. Apakah teman-teman kemarin ikut nggak yang minggu lalu? Minggu lalu itu kita ada PA. Yeremia 20 ayat 1 sampai 20. Oke. Ya, yang benar ya teman-teman, jawabannya memang Yeremia 20. Yeremia 20 ini artinya sudah 19 minggu kita gunakan untuk belajar kisah dari nabi yang meratap ini ya. 19 minggu kita sudah menyaksikan lika-liku hidup pelayanan Yeremia. Teman-teman, kita diutus untuk menjadi Yeremia baru di masa ini. Namun di satu sisi, kita juga adalah bangsa Israel yang bebal dan terus jatuh. Adakah kita semakin memahami kehendak Allah melalui Bible Study ini? Atau jangan-jangan kita semakin terbiasa membaca firman yang berisi murka Allah? Aku mengajak kita semua merenungkan ini. Mari kita merenungkan perjalanan kita 19 minggu di kitab Yeremia sambil menyanyikan Kidung Mazmur 139 ayat 1. Selidikilah ya Allah dan kenal hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau kenal diriku, Kau periksa hidupku, dari jauh Kau pahami pikiranku. Saat duduk dan berdiri, ku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi Tuhan. Selidikilah ya Allah dan kenal hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat,
Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari kampus dan akan mendoakannya kepada Bang Evan. Aku persilakan. Suara aku kedengeran? Ya Bang, kedengeran Bang. Oke. Jadi di sini saya akan mendoakan sharing kondisi dari PMK STIS. Pokok doanya itu berdoa untuk setiap jemaat mau berjuang lagi untuk ikut persekutuan. Berdoa buat setiap pengurus bisa lebih memprioritaskan dan membagi waktu dengan baik. Dan berdoa buat pergumulan tim regenerasi, serta berdoa buat pelaksanaan POPTK yang dilakukan oleh STIS, dan bersyukur juga buat panitia yang sudah mau mengambil bagian dalam persiapan pelaksanaan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman kami dari PMK STIS, yang mana kondisi jemaat sedang menurun sejak awal kegiatan online. Agar kiranya jemaat STIS rindu akan firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka mau datang ke ibadah persekutuan dengan haus akan firman Engkau ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para pengurus PMK STIS, agar kiranya para pengurus bisa membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan kerohanian dengan baik ya Tuhan. Dan sebentar lagi para pengurus akan meregenerasi agar kiranya pengurus yang terpilih nantinya agar memiliki kerinduan untuk melayani mahasiswa untuk bertumbuh di dalam Kristus, serta agar kiranya kegiatan POPTK dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk korban banjir di NTT ya Tuhan. Kiranya agar para korban bisa mendapatkan bantuan yang layak. Serta belum lama ini kita mendengar bahwa vaksin AstraZeneca menelan korban jiwa. Agar kiranya pihak farmasi yang memproduksi vaksin tersebut agar memperbaiki kualitas dari vaksin tersebut. Sehingga tidak ada ketakutan dari masyarakat untuk menerima vaksin tersebut. Terima kasih Bapak. Amin. Adakah kita menyesal terhadap pelayanan yang kita ambil? Adakah kondisi yang sulit membuat kita ingin mundur dan menyerah? Mari kita siapkan hati kita. Mari kembali kita menyanyikan Kidung Mazmur 139 ayat yang keempat. Selidikilah ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jika langit pun ku daki, Tuhan kau ada di sana. Ke dunia orang mati pun kau di sana. Jika ku terbang melayang
dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Bapa, keyakinan dan kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang Maha Hadir, kiranya memberikan dampak di dalam kehidupan kami. Di satu sisi mungkin untuk orang-orang tertentu, Allah yang Maha Hadir membuat kami gelisah, membuat kami tidak nyaman, terganggu, terusik, karena kami tidak merasa bebas, diawasi, dibatasi, sehingga kami tidak bisa hidup semau kami, melakukan hal-hal yang penuh dengan dosa, dengan begitu leluasa, karena ada Allah yang melihat kami. Kiranya kehadiran Allah memberikan dampak yang begitu positif buat kami, memberikan dampak yang baik buat kami, akan memberikan kepada kami ketenangan, kekuatan, kedamaian, sukacita. Karena pribadi yang hadir ini bukan pribadi yang jahat, tetapi pribadi yang baik, yang menginginkan yang terbaik buat kami. Dan bukan hanya ingin memberikan yang terbaik, pribadi ini juga mampu memberikan yang terbaik buat kami. Dan kiranya pada sore hari ini Engkau juga berkenan menyatakan penyertaan-Mu atas kami, kehadiran-Mu atas kami, secara khusus melalui firman-Mu yang akan disampaikan dan didengarkan oleh setiap kami. Pakai hamba-Mu yang begitu lemah dan terbatas, Dia juga adalah manusia biasa yang begitu penuh dengan kekurangan dan kegagalan. Layakkanlah Dia untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kami yang hadir di dalam ibadah virtual pada sore hari ini sungguh-sungguh mengalami Tuhan hadir, berbicara, menjamah kami, menyentuh kami, menghibur kami, merangkul kami, sehingga kami tidak merasa sendirian. Kami dikuatkan dan tegar ketika kami harus menjalani pelayanan yang memang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan, berkati juga setiap device yang kami pakai, sehingga tidak menjadi kendala untuk firman Tuhan kami nikmati sore hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya akan membagikan firman Tuhan dari Yeremia 20 ayat 1 sampai 18 kan ya? Atau 20? Ini tulisannya kok sampai 20 ya? Alkitab saya beda ya? Oh, saya meyakini teks ini kayaknya salah ya. Baiklah, saya sempat tidak yakin, jangan-jangan saya salah persiapan ya. Ternyata ya dimaklumi ya, setiap orang bisa salah. Baik, saya akan coba share screen saya dan oke. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? Ya saya yakin sudah ya. Jadi tema kita pada sore hari ini adalah penyertaan Allah untuk utusannya. Dari Yeremia 20 ayat 1 sampai 18. Kita akan baca natsnya. Saya akan bacakan. Pashur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pashur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pashur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu,
berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjarah, mengumpulkan, dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau bernubuat, kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Bagian berikutnya, engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarkannya lah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk-pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman terkasih, dulu saya pernah mendapatkan kalimat ini ketika di dalam satu ibadah yang disampaikan, dikhotbahkan waktu itu firman Tuhannya oleh Bapak Mangampul Sagala. Kalau saya tidak salah, kalimatnya seperti ini. Nanti saya coba cross-check ya. Apa yang kamu yakini dalam terang, jangan kamu ragukan dalam gelap. Apa yang kamu yakini dalam terang, jangan kamu ragukan dalam gelap. Ini satu hal yang sangat menolong dan di satu sisi memang logis. Dalam artian begini teman-teman. Teman-teman pernah nggak mengalami suatu situasi di mana secara harfiah benar-benar teman-teman lagi misalnya di rumah itu mati listrik. Bukan mati lampu ya. Kalau mati lampu kan lampunya doang yang mati. Mati listrik.
Jadi listriknya mati sehingga ya nggak ada lampu sama sekali, ya kulkas juga mati listriknya ya. Nah, teman-teman ketika ruangan itu gelap gulita, tapi jangan harap jendelanya juga ya. Kalau jendelanya dan itu siang hari nggak mungkin gelap. Tapi benar-benar misalnya itu suatu hari yang malam, nggak ada listrik sama sekali, nggak ada lampu yang bisa dipakai, termasuk lampu emergency, nggak ada lilin. Nah, teman-teman, waktu teman-teman ada di ruang yang gelap, dan misalnya teman-teman berpikir untuk keluar dari ruangan tersebut, mencari pintu, pasti teman-teman, saya yakin ya, akan mulai mengingat-ingat kembali ketika situasinya sedang tidak gelap. Ketika situasinya atau ruangan tersebut, tempat teman-teman berada saat itu, sedang terang benderang. Kemudian teman-teman akan mencoba mengingat kembali situasinya, letak-letak bendanya, ada kursi atau tidak, ada lemari atau tidak, dan kemudian teman-teman akan mengingat posisi pintu di mana, sebelah kanan atau sebelah kiri teman-teman. Sehingga ketika teman-teman berada di dalam gelap dan ingin melakukan sesuatu di ruang tempat yang gelap itu, pasti teman-teman akan mencoba untuk mengingat kembali ketika tempat tersebut terang. Sehingga apa yang teman-teman yakini, posisi kursi, meja, lemari itu saat terang benderang, maka teman-teman jangan ragukan ketika tiba-tiba lampu mati, listrik mati. Dan kita berharap ya nggak ada hantu ya yang menggeser-geser kursi dan meja gitu. Kalau itu yang terjadi ya sudahlah ya. Selamat menikmati hari itu. Nah, tapi ya kita meyakini hal yang berikutnya ya, bahwa ya itu tadi. Kalau memang tidak ada hantu, tidak ada yang iseng gitu ya, dan kita tidak yakin hantu iseng juga sama kita gitu, maka posisi-posisi lemari, posisi kursi dan meja itu tetap pada tempatnya, seperti yang kita yakini dan kita ingat ketika di terang benderang. Nah, inilah juga hal yang perlu kita miliki penghayatannya ketika kita di dalam ketaatan kita melayani Tuhan, mengalami situasi yang tanda kutip di dalam kegelapan. Maka apa yang kita ingat dan yakini di dalam terang benderang, jangan ragukan ketika kita berada di dalam tanda kutip situasi yang gelap. Nah, seperti apakah situasi yang gelap yang dihadapi oleh Nabi Yeremia di dalam teks kita hari ini? Nah, jadi perikop kita hari ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu narasinya, kisah cerita ketika Yeremia berhadapan dengan Pasyur di dalam ayat 1 sampai 6. Nah, di dalam bagian ini, di dalam kisah ini, kita tadi sudah membaca bagaimana Pasyur, meskipun dia ini, ya kita sebagai pembaca kitab Yeremia, mengetahui dia ini jahat, dia ini bernubuat palsu, tapi di dalam ayat 1 dan 2, dia nampak berjaya. Dia bisa sedemikian berkuasanya sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin waktu itu. Dia bisa begitu leluasa untuk menundukkan Yeremia, dan yang juga cukup menyedihkannya adalah Yeremia yang justru sebaliknya, yang adalah nabi Tuhan yang sebenarnya malah mengalami disiksa dan dipermalukan. Ketika tadi kalau kita baca, dia dipukul, kemudian dipasung, dan dia berada di pintu gerbang Benyamin. Nah, artinya teman-teman, dia di dalam situasi yang sangat ramai. Ya, namanya pintu gerbang zaman itu adalah tempat untuk lalu lalang orang. Ramai. Dan biasanya seperti halnya ada keramaian, maka ada lapak. Lapak buat orang jualan. Seperti halnya kampus-kampus teman-teman ya, ketika teman-teman kuliah pasti di kampus tempat teman-teman kuliah, samping-sampingnya area dekat kampus teman-teman pasti ada banyak tempat berjualan, entah jualan makanan, jualan pakaian dan seterusnya. Ramai. Nah, bayangkan saudara ketika ada orang yang di tempat ramai itu dipasung. Ya, dipasung ya, jadi ya benar-benar dia dipasung dan dibuat benar-benar stup ya dalam bahasa Inggris. Jadi benar-benar di lantai begitu tertunduk, tertekan, bukan hanya tertekan batin tapi benar-benar badannya pun ditekan.
Jadi benar-benar dia dalam kondisi yang menderita dan hina. Sehingga Yeremia di situ menjadi pusat perhatian, tetapi bukan pusat perhatian yang membuat orang kagum, tertarik, tetapi orang-orang akan mungkin tertawa dengan situasi ini. Dan pasti ketika orang-orang lewat melihat Yeremia, mereka akan bertanya, kenapa nih orang dipasung? Nah, ketika orang-orang kepo mulai nanya-nanya kenapa Yeremia dipasung seperti ini, dipermalukan di depan umum, kasusnya apa? Apa yang membuat dia seperti itu? Pasti akan ada kata-kata, ini kalau menurut Imam Pasyur, dia karena melakukan nubuat palsu. Padahal sebenarnya Pasyur yang melakukannya. Nah, jadi akhirnya apa? Makinlah Yeremia ditertawakan orang-orang waktu itu. Nah, jadi saudara bayangkan begitu menyedihkannya kisah ini dalam posisi Yeremia. Nah, tapi menariknya, kisah ini nggak berhenti sampai situ. Ayat 3-6. Setelah Yeremia dilepaskan dari pasungnya, Yeremia serang balik tanda kutip si Pasyur melalui nubuatan yang ia sampaikan kepadanya. Bahwa Pasyur dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya Pasyur, akan memiliki masa depan dari Pasyur menjadi Magor Mishhabib. Ya, memang di dalam bahasa Indonesia tidak terlihat kata Magor Mishhabib ini. Ya, diterjemahkan sebagai teror atau kegentaran dari segala jurusan. Nah, jadi teman-teman, Yeremia mengatakan, namamu tidak akan lagi disebut Pasyur, tetapi kegentaran dari segala jurusan. Jadi ada situasi yang terbalik jadinya nanti. Nah, apa artinya Pasyur? Pasyur itu artinya kebebasan, freedom. Nah, seseorang yang mengalami kebebasan, apa yang ia alami? Apa yang ia rasakan? Berbagai perasaan inilah yang pasti akan bercampur aduk di dalamnya. Dia mengalami ketenangan, dia mengalami kedamaian, dia mengalami keteduhan, dan juga kegembiraan. Di satu sisi ada calmness, tetapi di sisi yang lain ada joyful. Jadi ini dua hal yang bisa bercampur aduk, tapi intinya ini perasaan-perasaan yang begitu positif. Itulah yang kita alami kalau kita mengalami kebebasan. Kita di satu sisi tenang, lega, di sisi yang lain gembira. Sama halnya ketika teman-teman habis ujian akhir semester. Tapi harapannya sih ya, teman-teman yakin nilai kalian bagus. Kalau nilai kalian nggak bagus, nggak mungkin ngalamin hal ini. Kalau teman-teman tidak memikirkan dulu tentang hasil ujiannya, setelah melewati ujian akhir semester, nggak usah lihat nilainya dulu ya, tidak berpikir tentang nilainya. Ketika teman-teman melewati masa-masa UAS, rasanya itu benar-benar antara tenang dan gembira. Kenapa? Bebas. Nggak ada tekanan lagi. Nah, itulah Pasyur. Dia mengalami ini, harapannya dengan namanya Pasyur. Tetapi melalui firman Tuhan disampaikan oleh Yeremia, mau dikatakan, kamu memang diinginkan oleh papamu untuk Pasyur. Papamu berharap agar hidupmu penuh dengan ketenangan, keteduhan, kegembiraan. Tetapi kamu tidak akan seperti itu nanti. Kamu akan mengalami yang namanya Magor Mishhabib. Kalau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kegentaran dari segala jurusan. Teror. Ada ketakutan. Ada kekhawatiran. Ada kengerian. Nah, sehingga kalau teman-teman misalnya nih, kalian sudah selesai ujian akhir semester, terus teman-teman berpikir, saya nilainya bagus apa enggak ya? Saya lulus apa enggak ya? Nah, di situ teman-teman pasti akan mengalami hal seperti ini. Ketakutan, kekhawatiran, kengerian. Jadi tidak tenang sama sekali. Stres. Dan bukan hanya itu teman-teman. Ada satu anak muda dulu pernah cerita ke saya. Dia punya masa lalu yang memang buruk. Dia pernah menyakiti berbagai macam orang di dalam kehidupannya, menipu dan seterusnya. Nah, ketika kemudian dia mau coba untuk mengikut Tuhan, belajar untuk mau menjalani kehidupan seperti yang Tuhan inginkan, dia kemudian tanya ke saya, kira-kira ke depan saya seperti apa ya?
Saya udah nyakitin hati banyak orang, udah melukai banyak orang, baik secara fisik maupun juga secara emosi. Saya diampuni nggak ya? Saya bilang ya doakan saja. Doakan agar Tuhan bisa memberikan hati yang mau mengampuni di dalam diri masing-masing orang yang pernah kamu sakiti. Tetapi memang di dalam kenyataannya, si pemuda ini hampir tiap hari ketakutan. Kenapa? Takut nanti orang-orang yang pernah ia sakiti itu datang ke rumahnya, melakukan hal yang buruk terhadap dia dan keluarganya. Sehingga ketika ada suara gaduh sedikit di luar rumah, dia depresi. Dia stres, dia nggak tenang. Ya akhirnya ya udah, ya saya doakan dia melalui telepon, dan saya bilang setiap kali muncul ketakutan, kekhawatiran, ya berdoalah kepada Tuhan. Nah teman-teman, seperti itu kira-kira gambarannya. Seperti apa sih rasanya kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kengerian. Sangat-sangat nggak nyaman sekali. Nah, tetapi itulah yang nantinya akan dialami Pasyur. Bukan hanya dia akan ketakutan, tetapi dia nantinya memang mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami penderitaan. Sehingga orang mengatakan, kamu Magor Mishabib. Dan memang kalau tadi teman-teman baca, dikatakan bahwa Pasyur nantinya akan dibuang ke Babel dan mati di sana. Nah, buat orang-orang Yahudi, Israel atau tanah Israel, tanah pusaka mereka, itu adalah satu hal yang keramat buat mereka. Karena ini bicara tentang janji Allah yang diberikan kepada umat Israel. Tanah perjanjian yang diberikan untuk umat. Nah, ketika mereka dibuang, itu artinya mereka sudah dianggap dimuntahkan dari tanah perjanjian. Dan yang lebih menyedihkan dikatakan, mereka ini, Pasyur dan sahabat-sahabatnya, nggak akan balik lagi. Mati di Babel, mati dibuang. Jadi benar-benar Tuhan tidak berkenan sama mereka sama sekali. Tuhan membuang mereka jauh-jauh. Mereka tidak mendapatkan perkenanan Allah sama sekali. Jadi inilah yang nantinya menjadi akhir hidup dari Pasyur dan sahabat-sahabatnya. Sangat menyedihkan, sangat mengerikan. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melihat ada puisi di sini. Ada doa yang disampaikan oleh Yeremia kepada Allah. Dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nah, memang ada kemungkinan bahwa ada yang menafsirkan bahwa puisi ini atau doa ini dari ayat 7 sampai 18 ini adalah doa yang disampaikan oleh Yeremia ketika dia sedang berada dalam pemasungan di dalam perikop sebelumnya tadi, ketika di ayat 1 dan 2. Sehingga di masa-masa dia sedang mengalami kesusahan, penderitaan, kehinaan, dia mengeluh kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sesudah itu barulah terjadi ayat 3-6. Nah, jadi kita bisa lihat di sini apa yang menjadi pergulatan batin Yeremia ketika dia mengalami penderitaan. Seperti apakah pergulatan iman dia? Nah, ayat 7-18 ini saya bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama yaitu di ayat 7 dan 8. Bicara tentang keluhan Yeremia yang menderita ketika taat kepada panggilan Allah. Dia merasa dia seperti dibohongi, ya, kalau dibujuk di situ, kalau dalam bahasa Inggrisnya deceive, dia merasa ditipu, dan Yeremia bilang, saya membiarkan diri ditipu. Jadi benar-benar Yeremia merasa dia bodoh gitu. Bisa-bisanya saya ditipu oleh Allah. Diminta untuk taat kepada panggilan Allah, tapi ternyata kok yang saya tuai penderitaan, kehinaan, dipermalukan di depan umum. Itulah keluhan Yeremia. Nah, tetapi menariknya ada bagian yang kedua. Di ayat 9-13 ada puji-pujian Yeremia terhadap Allah yang mengubah Magor Mishabib yang dialami Yeremia menjadi Pasyur. Ini satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau tadi teman-teman baca, ketika di dalam ayat 9-13, Yeremia sempat mengatakan bahwa orang-orang
menuding Yeremia, kamu itu sedang mengalami magor misabib. Kamu sih jahat, kamu sih tanda kutip brengsek, kamu sih memberikan nubuat palsu, rasakan itu magor misabib itu. Nah, jadi di tengah-tengah Yeremia yang harus menanggung hinaan, cercaan, dan kata-kata ini magor misabib ini, nah ternyata di dalam ayat 9-13 dia memuji Allah karena Allah mengubah magor misabib ini menjadi pasyur. Pasyur yang dialami oleh Yeremia. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kegembiraan. Nah, baru kemudian bagian terakhir dari puisi ini adalah, atau doa ini adalah ayat 14 sampai 18, keluhan Yeremia yang menyesali hidupnya yang sejak lahir dikhususkan untuk panggilan Allah. Dia nyesel dia hidup sehingga harus melakukan atau menjalankan panggilan Allah yang sudah ditetapkan sejak lahir atau bahkan sebelum Yeremia lahir. Dia mengeluh. Nah, saudara, jadi kita bisa melihat di sini ternyata puisi Yeremia ini cukup unik. Diawali dengan keluhan, diakhiri dengan keluhan. Tetapi di tengah-tengahnya adalah puji-pujian. Nah, apa berita yang mau disampaikan dalam hal ini? Dan menariknya saudara, kalau memang doa ini, doa yang dinyatakan oleh Yeremia ketika dia berada dalam pemasungan, kita bisa melihat bahwa ternyata Yeremia ini cengeng ya. Kesannya tadi kalau kita lihat di ayat 3-6, dia sepertinya sangat berani. Bisa sedemikian beraninya menyampaikan nubuat Allah dan mengatakan kepada Pasyur dengan mantapnya, dengan tegasnya bahwa Pasyur akan mengalami magor misabib. Ternyata di dalam waktu-waktu dia berdoa, Yeremia ngeluh-ngeluh, Yeremia nangis, Yeremia nyerah, bahkan putus asa. Nah, saudara, kalau kita dalam posisi yang sedang menjadi pengamat dari kehidupan Yeremia, kita mungkin akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Nabi yang sepertinya sedemikian rapuh ini, yang pengen mati, tahu-tahu kok bisa sedemikian beraninya di depan tanda kutip musuhnya atau oposisinya. Apa rahasianya yang membuat dia bisa seperti itu, teman-teman? Nanti kita akan pelajari. Nah, jadi apa yang membuat Yeremia yang rapuh dapat sedemikian berani di depan Pasyur? Apa kuncinya? Ya, kalau key of success adalah kunci kesuksesan. Apa kuncinya? Apa yang membuat Yeremia sedemikian rapuh ini bisa sedemikian berani di hadapan Pasyur? Nah, ada 3 poin yang ingin saya bagikan. Yang pertama, akui kerapuhanmu, teman-teman. Ini sekaligus aplikasi buat kita ya. It's okay not to be okay. Nggak usah kita menjadi orang yang sok tegar. Nggak usah kita bilang kita ini cukup kuat. Akui kamu itu lemah. Akui kerapuhan kita. Akui kekurangan kita. Kita memang lemah kok. Semakin kita tidak mau mengakuinya, semakin kita akan mudah jatuh dan kalah. Akui kerapuhan kita. Kita melayani Tuhan bukan untuk jaga image. Bukan seolah-olah supaya dianggap hebat. Karena menariknya saudara, di luar sana ada orang-orang yang termasuk ya hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar, punya karir, tanda kutip karir pelayanan yang sangat banyak. Tetapi saya melihat beberapa di antara mereka bahkan meninggalkan iman Kristennya, saudara. Baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri. Kenapa mereka bisa seperti itu? Orang-orang sepertinya punya reputasi pelayanan yang hebat, orang-orang kagum sama mereka. Bahkan pernah ada satu hamba Tuhan, mantan hamba Tuhan ya, yang saya kenal, dia melayani anak-anak muda. Terus tahu-tahu tahun lalu dia pindah agama, meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk menikah secara agama tertentu itu.
dengan seorang perempuan yang dari agama itu. Ketika saya tahu tentang hamba Tuhan ini, dan saya tahu beberapa pemuda yang tahu hamba Tuhan ini, tapi anak-anak muda ini nggak tahu bahwa si hamba Tuhan ini sudah tidak jadi hamba Tuhan, melainkan sudah pindah agama. Begitu saya memberitahu pemuda-pemuda ini, mereka langsung kaget luar biasa. Kenapa? Karena si hamba Tuhan ini begitu mempesona mereka. Khotbah-khotbahnya sangat relevan buat mereka. Sangat asik diajak ngobrol, diajak curhat, diskusi, hang out together gitu ya. Mereka senang banget. Mereka nyaman sekali. Begitu, waktu itu memang bukan tujuan saya untuk menggosipkan dan menjelek-jelekan si mantan hamba Tuhan ini, tetapi waktu itu saya mengatakan hati-hati, dorongan untuk kita bisa jadi murtad itu cukup besar. Saya sebut salah satu ciri-ciri hamba Tuhannya, tetapi saya tidak sebut namanya. Begitu akhirnya saya sebut ciri-cirinya, mereka langsung nebak dan benar. Nah, teman-teman, salah satu yang membuat orang-orang demikian bisa murtad adalah ketika mereka tidak mengakui kerapuhan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka cukup kuat, cukup hebat dengan reputasi pelayanan mereka. Nah, teman-teman, apapun yang menjadi posisimu di persekutuan mahasiswa, apapun aktivitas pelayananmu, janganlah itu membuat kamu membentuk citra dirimu, identitasmu bahwa engkau hebat, engkau kuat, engkau tangguh, engkau teguh. Akuilah bahwa engkau rapuh. Nah, tetapi yang kedua, ketika engkau mengakui kerapuhanmu dan engkau mengeluh sehingga menunjukkan bahwa engkau rapuh, mengeluhlah apa adanya di hadapan Allah, jangan di depan banyak orang. Jangan curhat yang kamu beberkan di media sosial. Nah, saudara, kadang-kadang ini satu hal yang memang menarik ya. Ketika kita mengeluh terhadap kondisi yang kita hadapi kepada orang lain, kadang-kadang secara bawah sadar kita berharap bahwa orang yang mendengar akan merasa kasihan dengan kita, mulai mau care dengan kita, dan membayangkan, wah kamu hebat ya, mengalami penderitaan seperti ini dan kamu bisa bertahan. Jadi di satu sisi kita berharap ada orang akan kasihan sama kita, dan di sisi yang lain kita berharap akan ada pujian yang diberikan kepada kita. Kita mesti waspada, teman-teman. Jangan ceritakan belak-belakan bagaimana engkau mengeluh di hadapan Tuhan, maksudnya mengeluh tentang apa yang kamu hadapi di hadapan banyak orang, apalagi di media sosial. Mengeluhlah di hadapan Tuhan. Akuilah kerapuhanmu di hadapan Tuhan. Bagaimana halnya dengan pemimpin kita atau kakak rohani kita? Apakah kita boleh mengeluh kepada mereka? Kembali lagi. Kalau kita mengeluh kepada mereka untuk dikasihani, jangan. Ceritakan pergumulanmu untuk didoakan oleh mereka. Bukan untuk supaya dikasihani. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan juga yang demikian, saudara. Mengutarakan kondisinya yang malang di mimbar, supaya jemaat kasihan, dan kemudian memberikan sumbangan kepada hamba Tuhan tersebut. Nah, satu teladan yang baik dari Bang Apul Sagala juga, dia bilang, dia nggak mau orang kasihan sama dia ketika dia menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Kalau dia di dalam khotbah-khotbahnya mengeluh karena melayani Tuhan, kira-kira apa yang nantinya menjadi semacam sistem nilai yang dibentuk oleh khotbah-khotbahnya kepada orang yang mendengarkan? Nanti orang akan mendengar bahwa, oh, kok melayani Tuhan kayak gitu ya? Kasihan ya? Loh, padahal kalau memang orang itu benar-benar melayani Tuhan karena taat kepada panggilan Tuhan, itu bukan satu hal yang harus dikasihani. Bukan. Itu justru orang harusnya bersyukur. Orang harusnya kagum bahwa dia taat kepada Tuhan.
ketika misalnya ada orang-orang yang ingin mendukung hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan karena kasihan, tetapi karena melihat bahwa visi dari hamba-hamba Tuhan ini untuk menaati Tuhan itu layak untuk didukung. Orang-orang ini ingin berpartisipasi di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan itu. Nah, jadi teman-teman, hati-hati, jangan gampang ngeluh di depan orang banyak. Tapi kalau mau mengeluh, mengeluhlah apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, poin yang terakhir, yakini kembali penyertaan Tuhan melalui doa. Inilah yang membuat keluhan tidak menjadi jalan terakhir. Itulah kenapa dari bagian pertama keluhan, bagian ketiga keluhan di dalam puisi atau doa Yeremia tersebut, di tengah-tengahnya sebagai pusatnya, sebagai intinya adalah puji-pujian atas penyertaan Allah. Jadi teman-teman, yang membuat engkau yang rapuh bisa sedemikian berani, militan, tegar ketika melayani Tuhan adalah karena meyakini penyertaan Tuhan. Dan itu dialami melalui doa-doa kita. Nah, di ayat 11 yang menjadi kuncinya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Inilah yang menjadi titik balik bagaimana Yeremia yang direndahkan sehingga dia depresi atau tertekan di dalam pelayanan bisa kemudian keesokan harinya berani menghadapi pasyur dengan tegasnya karena dia mendapatkan keyakinan tentang penyertaan Allah. Allah seperti pahlawan yang gagah, strong warrior, prajurit yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, melainkan yang akan mengalahkan siapapun. Nah, inilah yang bersama-sama dengan Yeremia. Nah, teman-teman, saya mau ngajak kita untuk lihat satu video sebentar. Biar ini bisa menolong kita. Semoga suaranya udah bisa didengar ya. Oh, sorry, belum. Baik, saya mau sampaikan ini dulu. Penyertaan Allah menjadi kunci yang membuat seseorang mengalami pasyur dari pasyur atau magor misabib. Ini kuncinya. Nah, untuk orang yang tidak berpihak kepada Tuhan, dari pasyur kepada magor misabib, ya. Dari orang itu merasa tenang, merasa aman ketika melakukan dosa, tidak taat kepada Tuhan, dia pikir dia tenang, dia pikir dia damai. Ternyata ketika dia tidak taat kepada Tuhan, dia justru akan mengalami ketakutan, kengerian. Sehingga teman-teman, ini menjadi satu hal yang perlu kita kritisi. Ketika teman-teman mengambil satu pilihan, dan standarmu adalah, apakah pilihan itu pilihan yang mendatangkan damai? Kadang-kadang antara damai dengan berlindung di dalam kenyamanan itu agak-agak tipis bedanya. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, kita memilih untuk yang mana ya yang membuat kita lebih damai. Belum tentu itu memang dari Tuhan. Jangan-jangan itu cara kita untuk lari dari panggilan Tuhan. Nah, jadi saudara, hati-hati jangan sampai ini menjadi standar kita. Dan itu juga menjadi pergumulan saya dulu ketika saya memutuskan diri untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Waktu itu saya berpikir apakah saya akan fokus mengikuti track saya sebagai anak dari lulusan fisika, saya akan berprofesi di bidang fisika. Tapi waktu itu juga saya sedang bergumul apakah saya akan jadi hamba Tuhan atau tidak. Nah, salah satu yang terbersit adalah apakah pilihan itu ketika saya lakukan akan membuat saya damai. Nah, akhirnya apa? Karena itu yang menjadi standar saya, yaudah, saya langsung ke bidang fisika, lanjutkan, berharap saya akan damai. Tapi ternyata ketika saya merasa damai ketika memilih itu dan menjalaninya, saya mengalami satu dorongan yang jangan damai yang menjadi standarnya. Karena kedamaian versi kita belum tentu kedamaian versi Allah. Nah, di situ saya mengalami kebingungan. Karena ini bicara tentang pekerjaan yang berkaitan dengan masa depan. Nah, singkat cerita, pada akhirnya ketika satu kali di dalam sebuah ibadah, saya menyanyikan lagu Serahkan Yang Terbaik Padaku, waktu itu dalam satu ibadah itu.
tiba-tiba lagu itu seperti sedang berbicara kepada saya. Abraham, kamu sedang tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan di sini. Dengan jalan hidup yang kamu pilih itu, kamu tidak sedang memberi yang terbaik. Dan singkat cerita, setelah itu sekitar mungkin sebulan kemudian, saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Sehingga standarnya bukan apakah saya damai atau tidak ketika memilih itu, melainkan apakah saya bisa lebih optimal dipakai Allah ketika memilih, mengambil keputusan untuk pilihan itu. Nah, jadi orang yang taat kepada Tuhan dari Magor Misabit kepada Pasyur. Maksudnya, ketika kita taat kepada Tuhan, bukan berarti kemudian semua akan baik-baik aja. Kita masih bisa mengalami ketakutan, kengerian, kebingungan. Tetapi, ketika ada penyertaan Allah yang kita yakini, yang kita sadari, itu akan membuat kita dari Magor Misabit kepada Pasyur. Oke, saya coba tes. Nah, teman-teman, ini satu video yang kiranya bisa semakin menolong kita juga ya.
video itu kiranya bisa menolong kita juga ya, bahwa bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah pribadi yang tidak akan meninggalkan kita. Dan itulah yang menjadi janji penguatan buat kita. Dan 28 ayat 19 sampai 20 inilah yang kembali menjadi penguatan buat kita, dan itu yang disampaikan 10. Ini satu kalimat yang menarik, dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa dua kata jadikanlah? Kemudian yang kedua, ketahuilah, saya cetak dengan warna putih, karena dalam bahasa aslinya, ayat 10, perintahnya hanya dua. Kemudian yang kedua adalah ketahuilah, perhatikanlah, ingatlah. Kenapa kata-kata ini menjadi perintah? Kalau kata yang pertama, jadikanlah semua bangsa muridku, mungkin itu oke, kita terima sebagai sebuah perintah. Tapi tidak banyak yang menotis atau menyadari bahwa kata ketahuilah itu sebenarnya perintah juga. Kenapa ini sampai disampaikan kepada Yesus, kepada murid-muridnya? Karena kita dan termasuk murid-muridnya punya permasalahan, yaitu apa? Lupa dengan janji Tuhan, lupa tentang siapa Tuhan, tidak ingat lagi dan tidak menyadari kembali tentang siapa Tuhan. Sehingga harus memberikan, ketahui ini, ingat ini, perhatikan ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang menjadi tantangan pelayanan selama ini? Apakah kesulitan yang dialami karena mungkin dari keluarga yang kurang mengerti, dari orang tua yang mungkin tidak mengerti tentang pelayanan mahasiswa, atau mungkin karena masa-masa pandemi engkau sulit melayani dengan leluasa, sulit untuk bisa menjangkau adik-adik bina kita di kampus? Apa? Kesulitan untuk menyimbangkan studi dan pelayanan? Apapun yang menjadi tantangan kita, itu yang mungkin relatif sederhana sampai yang relatif begitu menakutkan sampai ancaman nyawa. Inilah Allah Tritunggal sampai kepada akhir zaman. Nah, sebagai bagian yang menjadi penutup bagian ini adalah bagaimana kita bisa terus meyakini tentang Allah. Jawabannya adalah melalui doa. Doa yang terus-menerus mengingat kembali firman Tuhan. Engkau berdoa, katakan keluhan Tuhan. Izin Tuhan jadi penyerta. Tuhan sampaikan satu testimoni dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Amerika, yaitu Tim Keller. Timothy Keller pernah ditanya, apa yang menjadi kegagalan terbesarmu di dalam pelayanan? Dia menjawab, my biggest failure in ministry has been, it took me decades before I learned to pray, really pray. For good 20 years, I was a hypocrite. You are telling people God is great. It is your job. But you are not finding God great yourself. Your prayer life is nowhere. Kegagalan terbesar saya di dalam pelayanan adalah, dan itu membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum aku belajar untuk berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Selama 20 tahun saya menjadi seorang munafik. Kamu bilang kepada orang-orang bahwa Allah itu besar, Allah itu agung. Itu jadi tugas kamu, jadi pekerjaan kamu. Tetapi kamu sendiri tidak meyakini, tidak menemukan bahwa Allah itu besar. Kamu nggak punya kehidupan doa yang sesungguhnya.
Nah, teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita. Termasuk juga ketika saya mempersiapkan khotbah hari ini. Begitu baca teksnya, saya sempat langsung berpikir untuk saya tulis apa yang saya lihat, apa yang saya mengerti, apa yang saya coba tafsirkan. Ketika saya sudah mulai mengetik, saya mulai langsung disadarkan, kamu itu mau perform, mau ceramah, atau menyampaikan firman Tuhan? Kalau memang menyampaikan firman Tuhan, di mana doa-doa yang disampaikan untuk meminta Allah menyertai kamu? Seketika itu juga akhirnya saya langsung berdoa, meminta ampun karena saya merasa malu. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa, meminta untuk Allah menyertai kita. Tapi saya sendiri tiba-tiba pengen cepat-cepat buru-buru mempersiapkan khotbah untuk nantinya bisa disampaikan kepada teman-teman. Saya pun lemah sama hal seperti Timothy Keller ini. Saudara pun lemah. Izinkan Tuhan yang kuat untuk engkau alami kehadirannya melalui doa dan firman. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, tolong setiap kami yang mengikuti persekutuan pada hari ini untuk terus menyadari bahwa kami lemah. Setiap tantangan permasalahan yang kami hadapi itu adalah sebuah kenyataan dan kami harus mengakui itu membuat kami takut, membuat kami gentar, membuat kami ingin menyerah. Tetapi biarlah keyakinan janji firman Tuhan yang menyertai, memberikan kami kekuatan, yang membuat kami dari Magor Misabib kepada Pasyur. Apapun yang menjadi tantangan di dalam pelayanan kami, tolong kami untuk terus meyakini dan menyadari janji penyertaan Allah yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bang Abe. Teman-teman, sekarang kita akan dengerin warta pada Cai. Aku persilakan. Terima kasih Jeremy. Teman-teman, kita akan mendengarkan warta. Pertama-tama mari kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman kita dan juga pembicara kita yang telah melayani hari ini. Boleh kasih reaction atau ucapan terima kasih di kolom chat ya teman-teman. Pelayannya itu ada Bang Abe, sebagai pembicara. Ini salah tulis ya, bukan Bang Argius, Bang Abraham kenapa? MC-nya ada Jeremy, singernya ada Bang Argius dan aku dan juga Jeremy. Sebenarnya pemusiknya ada Jeremy, pendoa syafaatnya ada Bang Evan dari Jayabaya, akhirnya ada aku sendiri. Terima kasih untuk pelayanannya teman-teman. Terima kasih juga untuk Bang Abi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Next. Nah, next Bible Study, jangan lupa teman-teman, pembahasan Yeremia kita masih berlanjut. Teman-teman Ya mungkin koneksi Cai agak terganggu ya teman-teman. Ya aku ambil alih aja. Minggu depan kita ada Bible Study. Bentuknya PA ya. Lanjutin Yeremia yang sekarang. Kita bakal ke Yeremia 21. Terus ada juga Buletin Nehemia mingguan. Bisa diakses di bit.ly/bd Nehemia. Kemudian ada Instagramnya PMK Jakarta di situ. @pmk_Jakarta. Semua link-link kita dari Buletin Dewan Nehemia, terus link ibadah, semuanya itu ada di Linktree yang ada di bio-nya Instagram PMK. Terus kita ada juga Persekutuan 5 Wilayah tanggal 25 Mei 2021. Oke. Nah, terus ini ada juga nih, masih ngelanjutin warta dari minggu-minggu sebelumnya, Retret Kelompok Kecil Jakarta. Ya, teman-teman udah tahu ya tanggalnya. Mungkin masih proses menggumulkan siapa yang akan diutus dari kampus. Untuk tanggal 14 sampai 16 Mei. Penggalan lirik lagu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh lelah pelayanan, pasti melelahkan. Namun,
Jangan sampai kita menyerah dan malas untuk mengerjakannya. Biarlah diri kita terus terbuka pada penyertaan dan penguatan dari Allah. Mari kita mengaku kelemahan diri kita, mari kita mengaku betapa kita membutuhkan Allah dalam pelayanan kita. Mari pergi dan diutus, mari kita nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, itulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kepada Bang Abe, aku persilakan untuk menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan juga atas ibadah pada sore hingga malam hari ini. Terima kasih juga Engkau menolong kami untuk memilih mengikuti kebaktian di sore hari ini ketika ada berbagai macam pilihan yang kami bisa ambil untuk kami lakukan. Tetapi Engkau dengan caramu yang begitu luar biasa indah dan ajaib, menuntun kami untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Dan kiranya pilihan yang kami ambil tidak menjadi pilihan yang kami sesali, tetapi pilihan yang kami syukuri, karena kami mendapatkan berkat Tuhan yang begitu melimpah, yang membuat kami bersuka cita, yang menyemangati kami untuk menjalani hidup dan pelayanan meskipun tidak mudah. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing dengan segala dinamika, suka dan duka, senang dan susahnya. Oleh karena itu ya Bapak, agar kami bisa tetap bertahan dan setia melayani Tuhan, baik di dalam pelayanan mahasiswa ataupun juga keseluruhan hidup kami, satu hal yang kami mohon. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami senantiasa, baik hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Jeremy. Ya, ibadah kita sudah selesai, teman-teman. Aku persilakan untuk saat teduh sejenak dulu.